Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anak Bangsa Putra dari kelas 2D4 ITA NRP 31200600012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang key concept pada Y2 Frameworks. Ini untuk modulnya. Langsung saja kita ke komponen. Ini ada aplikasi Y2, merupakan aplikasi yang menganut konsep Object-Oriented Programming yang dibangun menggunakan components. Components merupakan sebuah extend class objek dari Y-based component. Y-application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Itu Y-application dapat diakses melalui Y-T2app. Kelas objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada properties, event, dan juga behaviors. Salah satu contoh komponen adalah date-picker widget, seperti yang ada di atas ini. Nah, komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya seperti CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object instead of Y-based component. Selanjutnya, ini ada custom component. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom component sendiri dengan cara buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di directory components. Jadi kita misal belum ada directory components-nya, nanti kita akan bikin sendiri, akan bikin dulu. Tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi di web.php. Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui y.2app nama komponen. Seperti ini ya contohnya. Baiklah, langsung saja kita coba. Kita buka project Y basic-nya. Lalu sini belum ada directory components, jadi kita perlu bikin directory components-nya di root directory ini. Kita bikin components seperti ini. Lalu kita tambahkan file di dalamnya, misal namanya mycomponent.php. Oke, seperti ini. Lalu kita perlu tambahkan isi filenya. Sini saya sudah menyiapkan isi filenya seperti ini. Lalu setelah kita mengisi file mycomponents ini, selanjutnya kita perlu konfigurasi di web.php-nya. Itu kita ke config, terus ke web.php. Nah, di components ini kita perlu tambahkan components mycomponents ini. Kita tambahkan, bentar. Oke, seperti ini. mycomponents class app components mycomponent. Jadi ini kelasnya kita memanggil file mycomponents yang barusan kita buat ini. Itu. Setelah konfigurasinya, selanjutnya kita perlu memanggilnya, misal saya ingin memanggilnya di view, saya memanggilnya di halaman about. Jadi nanti kita perlu tambahkan sebuah tag HTML, terserah misal kita menggunakan P atau H1, H3, H4, terserah mau pakai mana. Jadi ini saya contohkan, saya akan menambahkannya dengan tag HTML H4. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. mycomponents.com. Jadi kita coba jalankan ya ke localhostybasic web. Ini kita ke about. Nah, ini sudah muncul ada ini custom components. Ini dia ngambil dari, nah ini echo-nya, ini custom components seperti itu. Jadi itu tadi untuk contoh custom components-nya. Selanjutnya kita kembali ke materi properties. Nah, pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut properties. Yaitu mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter and setter. Metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter dan setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set. Seperti contoh samping ini. Lalu dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu.
Misal Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil. Seperti ini, ini ada set label 2, sorry. This label 2, str to lower. Jadi membuat selalu isinya selalu huruf kecil seperti itu. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengekstern kelas tersebut di y-base-object. Oke. Sekarang kita langsung coba membuat propertiesnya ini. Kita kembali ke VS Code-nya. Kita perlu ke myComponent.php. Nah, di sini kita akan tambahkan seperti misal public label 1, lalu ada misalnya saya bikin private label 2. Oke. Misal seperti ini. Ini saya akan contohkan untuk menampilkannya dulu ya. Misal akan menampilkan label satunya ini di about. Jadi kita perlu tambahkan kode lagi di bagian sini. Bentar. Oke, kita tambahkan ini. Lalu kita coba refresh di webnya nih. Nah, ini akan muncul tes label 1. Tes label 1 itu dari ini ya, echonya, tes label 1. Udah berhasil. Lalu kita coba yang label 2 ya. Jadi ini kan kita bikin ada label 1 dan juga label 2. Kita coba yang label 2-nya. Ini misal saya copy. Ini label 2. Kita akan coba. Nah, di sini akan error. Saya akan error karena label 2 ini sifatnya adalah private. Nah, jadi dia tidak akan menampilkan, tidak bisa menampilkan karena sifatnya adalah private. Nah, ini adalah tadi ini adalah cara untuk pemanggilannya. Sekarang kita coba untuk membuat setter dan getternya. Kita kembali ke sini ke my component. Lalu kita perlu menambahkan kode juga. Sini sebentar. Saya sudah siapkan juga kodenya. Sini kita perlu tambahkan setter dan getternya. Seperti ini. Ntar saya rapikan dulu. Oke. Setelah itu kita coba panggil lagi di about.php-nya. Kita coba panggil di ini ya. Sorry. Oke. Misal contoh seperti ini. Kita coba refresh. Oh, sebentar, sini masih ada error. Oh, ini. Maaf. Ada salah tipe. Oke. Nah, sini sudah berhasil dia munculkan tes label 2-nya juga. Di sini karena kita sudah membuat setter dan juga getternya. Jadi itu cara untuk membuat setter dan getternya. Selanjutnya kita kembali ke materi lagi. Baiklah, di sini ada event. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau ke-trigger. Nah, jadi setelah melakukan sesuatu, kita bisa melakukan trigger kepada event untuk melakukan suatu hal lainnya nanti. Contoh penggunaan event itu yang pertama ada Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route, item index, dan juga item grade.
Terus juga bisa Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Lalu contoh lain ada Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan juga lain-lain. Baiklah, selanjutnya menggunakan event. Pertama ada definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Terus yang kedua, buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Lalu yang ketiga ada kaitkan attach event ke event handler. Dan yang keempat ada trigger the event menggunakan metode trigger. Baiklah, langsung saja kita coba cara penggunaannya. Kita kembali ke myComponent.php. Nah, di sini kita perlukan sebuah kode juga. Itu kodenya seperti ini. Sebentar. Kita perlukan buat function baru untuk myHandler tadi. Bentar, maaf ya. Nah, ini ada public static function myHandler. Lalu kita perlu juga konstantanya. Ini perlu tambahkan di sini. Oh, sorry. Di luar sini. Oke. Seperti ini. Bentar, saya rapikan saja coba ya. Oke. Selanjutnya kita sambungkan pada config.php. Seperti sini. Kita perlu tambahkan sebuah kode lagi. Kodenya itu sebentar. Ini kita perlu tambahkan di bawahnya class ini. Nah, kita tambahkan on after something app component myComponents myHandler. Lalu setelah kita attach di web.php-nya ini, selanjutnya kita trigger ke controller. Terus ke site controller.php ini. Kita trigger pada action about. Bentar, di sini. Kita nanti akan trigger di sini. Itu kita perlu tambahkan kode juga. Ada sebentar ini. Kita perlu tambahkan di sini. Kita perlu tambahkan di sini. Di app components trigger after something. Oke. Lalu kita coba kembali ke webnya. Terus kita refresh. Nah, di sini akan muncul alert. Karena tadi nah di sini di public static myHandler-nya ini kita echokan script alert an event occur. Nah, di sini maka akan muncul alertnya itu. Oke, selanjutnya ini kita oke aja. Lalu tadi ada eventnya yang akan menambah alertnya. Terus kita juga bisa dengan bentar, kita kembali ke sini. Kita juga bisa dengan memanggil konstantanya. Contohnya kita tinggal ganti after something ini menjadi konstantanya seperti ini. Kita coba refresh. Nah, sama akan munculnya alert ini tadi. Oke, itu tadi untuk eventnya. Selanjutnya kita ke behaviors. Dengan behaviors, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat meng-attach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically adalah meng-attach behaviors pada sebuah komponen dengan meng-override method behaviors. Sedangkan
dynamically, yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behaviors. Y itu menyediakan beberapa built-in behaviors, diantaranya ada access control, yaitu access control behaviors, yaitu digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu ada time span behaviors, digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom create, add, dan update add dengan tipe data ini pada tabel terkait. Lalu ada blameable behaviors, itu digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom create by dan juga update by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Selanjutnya ada configuration. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Ini ada class name, property value. Ini ada on event name, event handler, as behavior name, behavior config. Configuration untuk Y application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada aliases. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter add. Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. Ini contohnya, misal ini add foo, add bar, seperti itu. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Misal y set alias add foobar, foobar, seperti ini. Jadi digabung bisa. Lalu alias juga dapat didefinisikan pada application configuration di web.php. Seperti ini contohnya, aliases foo, terus ini direkturnya pet2foo, misalnya bar juga add bar dari psample.com, seperti itu. Lalu untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode y_getAlias. Contohnya seperti ini, echo y.2 getAlias add foo. Ini untuk menampilkan pet2foo-nya ini. Juga ini ada add bar, add foobar file API untuk menampilkan directory file untuk menampilkan file.php pada directory pet2foobar ini. Lalu di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode y_getAlias. Contoh di sini ada cache sama dengan new file cache. Cache path ini yaitu add runtime cache, seperti itu. Lalu ini ada predefined aliases. Contohnya di sini ada add y, ada add app, add runtime, add webroot, add web, add vendor, add power, add npm. Add y ini untuk contohnya ya, ini ada dia diletakkan di directory base.php. Terus add app ini untuk running application, dan ya seperti ini. Selanjutnya kita ke kelas autoloading. Aplikasi Y ini bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Lalu autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Nah, secara default Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu ada composer autoloader dan juga Y autoloader yang diletakkan pada entry script file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y autoloader ditempatkan paling akhir. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk autoloadernya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada latihan. Nah, untuk latihan ini nanti akan saya selesaikan di video selanjutnya.
Jadi untuk penjelasan dari key konsep ini udah cukup, sekian sampai di sini. Ya sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian. Terima kasih.